semuanya, and welcome to my channel Learning with Shalomi. Di video kali ini, kita akan membahas materi tentang Pythagoras. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video baru yang bakal diupload tiap minggu. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan share. Oke, kalau sudah, let's go! Jadi, Pythagoras adalah salah satu materi matematika kelas 9 yang akan kita pelajari pada hari ini. Pythagoras sendiri ditemukan oleh seorang filsuf Yunani kuno yang bernama Pythagoras, sehingga teorema yang ia temukan dinamai sesuai dengan namanya sendiri. Teorema Pythagoras sangat terkenal dengan persamaan A kuadrat atau A pangkat 2 ditambah B kuadrat atau B pangkat 2 sama dengan C kuadrat. A dan B itu adalah sisi alas dan tinggi segitiga siku-siku, sedangkan C adalah sisi miring atau hipotenusa dari segitiga siku-siku. Kalau dibahasakan dalam kalimat, persamaan ini adalah kuadrat dari sisi miring segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya, yaitu sisi alas dan tingginya. Persamaan ini sangat terkenal dan digunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan Pythagoras. Namun, ada satu cara lain yang dapat menyelesaikan soal-soal Pythagoras dengan lebih cepat, yaitu menggunakan triple Pythagoras. Triple Pythagoras merupakan 3 angka yang merupakan panjang sisi dari segitiga siku-siku. Dengan panjang sisi yang terbesar atau yang paling panjang itu adalah sisi miringnya atau hipotenusanya. Di sini ada yang paling terkenal atau yang paling sering digunakan itu 3, 4, dan 5. Lalu ada juga 5, 12, 13, 7, 24, 25, dan 8, 15, 17. Triple Pythagoras ini cukup dihafal saja dan berlaku kelipatan. Maksudnya berlaku kelipatan itu contohnya, kita pakai yang 3, 4, dan 5. Lalu kita kalikan 2. Berarti 3 dikali 2, 6. 4 dikali 2, 8. 5 dikali 2, 10. Nah, 6, 8, dan 10 juga adalah triple Pythagoras, karena merupakan kelipatan dari 3, 4, 5. Oke, kita akan coba menyelesaikan 2 soal Pythagoras. Yang pertama itu untuk mencari hipotenusanya, dan yang kedua itu untuk mencari sisi alas atau tingginya, dengan menggunakan 2 cara tadi, yaitu persamaan ini dan triple Pythagoras. Oke, ini adalah soal yang pertama. Carilah hipotenusa dari segitiga siku-siku yang memiliki panjang sisi 6 cm dan 8 cm. Oke, kalau hipotenusa itu adalah sisi miringnya. Jadi, yang pertama kita akan menyelesaikan dengan persamaan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. C ini adalah sisi miringnya, sedangkan A dan B itu adalah alas dan tingginya. Boleh ditukar, boleh A jadi alas, B jadi tinggi, dan sebaliknya dalam memasukkan angka, karena penjumlahan itu bersifat komutatif, yaitu bisa ditukar dan hasilnya tetap sama. Oke, jadi kita masukkan yang diketahui 6 dan 8, sedangkan C-nya belum diketahui, jadi kita tulis kembali C pangkat 2. Lalu di sini saya akan memakai 6 sebagai A dan 8 sebagai B. Jadi 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. 6 pangkat 2 adalah 36.
dan 8 pangkat 2 adalah 64. Kita tulis kembali sama dengan C pangkat 2. 36 ditambah 64 hasilnya adalah 100. Sehingga C pangkat 2 sama dengan 100. Maka C sama dengan pangkat pindah ke sebelah ruas sebelah menjadi akar, sama dengan akar 100. Maaf, tercoret. Sama dengan akar 100, yaitu 10. Nah, kita akan coba selesaikan dengan cara kedua, yaitu dengan triple Pythagoras. Tapi saya akan selesaikan di slide berikutnya. Jadi yang pertama kita tulis dulu kok apa saja triple Pythagoras. Yang pertama itu 3, 4, dan 5. Lalu ada 5, 12, dan 13. Ada ada 7, 24, dan 25. Dan yang terakhir ada 8, 15, dan 17. Nah, sekarang kita akan masukkan sisi yang diketahui dari soal, yaitu 6 dan 8 cm. Kita tuliskan 6, 8, dan X. X ini adalah sisi yang kita akan cari tahu. Nah, untuk menggunakan triple Pythagoras, kita harus mencari triple Pythagoras mana yang atau 3 angka mana dari triple Pythagoras ini yang mempunyai angka-angka yang diketahui dari soal. Tapi di sini kita melihat tidak ada yang diketahui dari di sini yang diketahui adalah 6 dan 8, dan tidak ada dari yang diketahui atau tidak ada 6 dan 8 dalam kombinasi triple Pythagoras. Sehingga kita coba bagi dengan FPB-nya. FPB dari 6 dan 8 adalah 2. Sehingga kita coba bagi 6 dibagi 2 itu sama dengan 3. Dan selanjutnya kita coba lakukan hal yang sama dengan 8. Kita coba lakukan hal yang sama dengan 8. 8 bagi 2 sama dengan 4. Nah, setelah itu kita lihat kembali apakah ada 3 dan 4 secara berurut dalam kombinasi triple Pythagoras. Ya, ternyata ada, yaitu 3, 4, dan 5. Sehingga karena 3 dan 4 adalah milik dari sisi alas dan tingginya, maka sisi miringnya pasti 5. Tapi karena tadi dibagi dengan 2, 6 dibagi 2, 8 dibagi 2 untuk mendapatkan 3, 4, dan 5, maka untuk mendapatkan X, 5 kita harus kalikan dengan 2. Sehingga 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, kalau kita lihat dengan cara pertama tadi, ternyata jawabannya sama, hasilnya sama, yaitu 10. Sehingga kedua cara ini dapat digunakan dalam menyelesaikan soal-soal Pythagoras. Sekarang kita pindah ke soal yang kedua,
ini adalah kebalikannya. Ayah ingin memindahkan galon berisi air yang telah dibelinya dari toko ke atas mobil. Untuk memudahkan, ia meminta Tono untuk meletakkan bidang miring. Tono meletakkan sebuah bidang miring ke arah mobil dengan posisi berikut. Ini ada gambarnya. Jadi dari bidang miring, dia taruh menempel ke ujung mobilnya dan ke ujung tanah sehingga membentuk segitiga siku-siku. Jika tinggi tanah dari mobil adalah 15 cm dan panjang bidang miring adalah 17 cm, maka bidang miring harus diletakkan sejauh berapa sentimeter dari mobil. Nah, kalau seperti ini, yang pertama kita akan menggunakan cara pertama lagi, yaitu menggunakan persamaan A pangkat 2 atau A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Maaf, terlalu besar angka 2-nya. Nah, karena dia bentuknya seperti ini, coba kita gambarkan dulu supaya lebih jelas. Maaf, salah. Jadi, oke, kurang lebih seperti ini gambarnya. Jadi, sisi yang miring ini adalah bidang miringnya. Sedangkan sisi yang tegak atau tingginya ini adalah tinggi mobil. Dan ini adalah permukaan tanah. Sehingga yang diketahui adalah panjang bidang miring. Berarti panjang bidang miring yang miring, yaitu sisi miringnya berarti adalah 17. Lalu yang berikutnya diketahui adalah tinggi tanah dari mobil. Berarti tingginya, yaitu 15. Nah, kalau begitu kita masukkan yang diketahui. C atau sisi miringnya yaitu 17 pangkat 2 sama dengan di sini saya mengibaratkan alas, yaitu jarak antara bidang miring dengan mobil, yaitu maksudnya bidang miring itu jarak dari ujung A-nya ini sampai ke mobilnya itu harus berapa senti, itu yang mau dicari, itu sebagai A. Jadi 17 pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah 15 pangkat 2. Nah, kita pindah ruaskan 15 pangkat 2 ke sebelah menjadi dikurang. Jadi A pangkat 2 sama dengan 17 pangkat 2 dikurang 15 pangkat 2. A pangkat 2 sama dengan 17 pangkat 2 itu sama dengan itu sama dengan 289. Dan 15 pangkat 2 itu sama dengan 225. Sehingga A pangkat 2 sama dengan 289 dikurang 225, hasilnya 64. Maka A sama dengan akar dari 64, yaitu 8.
Nah, untuk cara yang kedua, kita akan coba menggunakan triple Pythagoras, seperti yang tadi. Jadi kita tulis dulu sisi yang diketahui itu X, yang pertama X. Ini yang kita mau cari, lalu ada juga 15 dan 17. Nah, kita coba tuliskan lagi triple Pythagoras. Itu ada 3, 4, 5. Ada 5, 12, dan 13. Ada 7, 24, dan 25. Dan yang terakhir ada 8, 15, dan 17. Nah, kalau dari sini sudah kelihatan 15 dan 17 itu ada di sini. Berarti X adalah 8. Nah, kenapa 8 tidak perlu lagi dikali atau dibagi seperti tadi soal yang sebelumnya dikali 2 lagi? Karena 15 untuk menjadi 15 tidak hanya perlu dibagi 1, sehingga 8 bagi 1, 8. Dan kalau dia sudah kelihatan seperti ini, berarti jawabannya langsung. Kecuali kalau dia kelipatan kayak tadi harus dibagi dulu untuk mendapatkan 3, 4, dan 5, ya berarti hasilnya harus dikali. Tapi karena dia tidak perlu dibagi atau dikali, maka jawabannya adalah langsung 8 itu sendiri. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini dan semoga bermanfaat. And see you in the next video and thank you for watching. Bye!